Juga dilakukan oleh LAI yang mencomot kata Allah sebagai generic name, bukan proper name. Iya, kalau proper name tidak masalah. Masalahnya Kak Mikana mengatakan bahwa proper name sesembahannya orang Kristen itu Yahweh. Kenapa nggak dikatakan Tuhan Yahweh saja? Kenapa menjadi Tuhan Allah? Itu permasalahannya. Saya sudah menunjukkan data dalam bahasa Ibrani, Yunani, Aramaik. Ya, sekarang saya tanya, di mana di dalam Alkitabul Muqaddas kata Allah menjadi generic name? Coba, di dalam Alkitab berbahasa Arab, di mana kata Allah menjadi generic name? Kalau Anda mengacu ke dalam bahasa Arab, karena di dalam Markus 12 nomor 29, kata generic name itu adalah ilahuna. Terima kasih. Makasih teman-teman, supportnya, makasih semuanya teman-teman, God bless. Sama-sama. Oke, mulai saja sekarang. Ya lanjut, karena saya menunggu sebentar ya. Ya. Terima. Oke teman-teman, saudara kita Nandar belum menunjukkan secara eksplisit dalam kitabnya, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Tetapi dia menunjukkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, kalau seperti itu Nandar, di Alkitab kami sudah terlebih dahulu menuliskan seperti itu di Esra 5 ayat 1 ya, dalam bahasa Ibrani. Saya tunjukkan ini teman-teman. Oke. Nih. Esra 5 ayat 1. Wahid Nabi Hagai Nabiah ki Nabiah Uzekahyah bah Ido Nabiaya. Oke, langsung aja ya ke Al Yehudai di Bihut Abirusalem Bismillah. Nih yang ini ya teman-teman ya, Bismillah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu Bismillah dengan menyebut nama Allah. Tapi apakah ketika dituliskan seperti ini dalam Alkitab, lalu namanya jadi Elohim atau Allah atau Elah atau Ilah? Enggak saudaraku ya, itu merujuk kepada objek sesembahan yang tertinggi itu, yaitu Yahweh. Karena Yahweh itulah Elohim kita, Yahweh itulah Allah kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itulah Allah kita. Tadi saya sudah jelaskan, Yesua atau Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, di mana udah jelas ya, Tuhan kita berfirman ya di Yesaya 42 ayat 8 ini ya. Saya tunjukkan ayat secara eksplisit. Ani Yod-Heh-Vav-Veh ya. Ini Yahweh, Husemi, itulah namaku. Jadi jelas Nanda secara eksplisit ya, Tuhan Yesus prainkarnasi berfirman, Ani Yahweh, Husemi, itulah namaku. Karena Yesua ini bentuk singkatan dari Yahweh Yesua, Yahweh Yasa, ya Yehosua. Itu namanya sebenarnya dulu namanya Yehosua, tapi semakin ke sini namanya jadi Yesua dipersingkat, karena sebenarnya itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, Yahweh Yesua ini. Di Mazmur 98 ayat 1 ya. Ayat 2 saya tunjukkan. Mazmur 98 ayat 2. Jadi sudah ada nama Tuhan Yesus di Perjanjian Lama, karena itu adalah proper name-nya. Nih. Ini kurang jelas ya. Mazmur 98 ayat 2. Kurang terang ya. Hodia Yahweh Yesua to. Jadi Yahweh Yesua itu artinya Tuhan penyelamat, Yahweh salvation. Jadi Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa yang artinya Tuhan penyelamat ya, Tuhan yang menyelamatkan kita. Jadi jelas proper name dari Tuhan kami itu adalah Yahweh, yaitu Yahweh Yasa, Yahweh Yasa, Tuhan penyelamat. Jelas nama proper name-nya. Nah, kalau tentang generic name atau objek sesembahan, tadi kan sudah berulang-ulang saya jelaskan Nandar. Di mana pra-Islam, sebelum Islam muncul di abad ke-7, Kristen Arab, Kristen Syria sudah menggunakan kata Allah. Karena di dalam bahasa Arab ya, sebelum Islam muncul, agama-agama di sana, agama-agama pagan ya, termasuk juga kalau agama lain gitu kan, mereka itu sudah ada menyebut kata Allah untuk
objek sembahan mereka gitu loh. Sehingga ketika Kristen masuk ke Arab, orang Kristen menggunakan kata Allah kepada Yesua Al-Masiyah yang diserap dari bahasa Ibrani, yaitu Elohim. Makanya kalau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Elohim ini jadi ke bahasa Inggris God ya, ke bahasa Arab Allah, ke bahasa Aramaik Elah atau Eloi. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi bukan berarti itu proper name. Tetapi yang jelas Nandar, kata Allah ini kan bahasa universal, siapapun bisa menggunakannya. Dan juga memang tidak bisa kita pungkiri teman-teman, Alkitab kita itu atau bahasa kita itu, bahasa Indonesia kita itu banyak diserap dari bahasa Arab. Tapi ingat, bukan berarti kita mencontek dari Al-Quran. Enggak saudaraku, karena apa? Sudah jelas ya, Islam aja muncul abad ke-7. Dan sebelum Islam muncul abad ke-7, Kristen Arab sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah, kafir, nabi, rasul, dan lain sebagainya. Kita nggak ada mencontek dari Al-Quran gitu loh. Alkitab itu independen ya, tidak perlu disempurnakan oleh kitab-kitab lain. Alkitab kita sangat independen, sangat sempurna. Bahkan hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 dia berhenti. Makanya seluruh dunia ini mengikuti 7 hari dalam seminggu ya. Jadi Nandar, tolong tunjukkan secara eksplisit dalam kitabmu di mana Tuhanmu berfirman, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Hanya satu aja saya minta saudaraku, silakan monggo. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya saudaraku, terima kasih spotnya. Sekali lagi ya, kalau nggak bisa jawab ini. Aduh. Oke. Ya, mulai. Mulai Kak Mikana, sama Kak Mikana di mute ya. Kak Mikana, saya belajar Ibrani 3 tahun. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang salah, orang bisa mengoreksinya. Saya perlihatkan kepada Anda. Langsung saja. Saya buka Ezra. Saya nggak membuka Babel Hub ya. Ini langsung dari naskah WLC. Ezra 5 nomor ke-1. Saya baca langsung ke sini untuk mempersingkat waktu. Al-Yehudai di Beyehud Yuberusalem Besem Elah, bukan Besem Allah, Besum Elah. Di sini tulisannya Besum Elah, bukan Bismillah. Besum Elah. Nah, kalau kita bandingkan dengan Exodus, coba teman-teman perhatikan ya. Exodus 20 nomor 2, Anohi Yahweh Eloheha Asher Hosyatiha Ma'aret Misrayim Mibait Abadim. Ada yang namanya tafsir Rasag. Kalau tulisan Allah itu adalah Alef, teman-teman perhatikan ya, Alef, Lamet, Lamet He, ini double L, double Lam. Alef, Lamet, Lamet He, ini baru tulisan Allah. Di sini saya bisa baca yang Ibrani tanpa nikut. Di sini dibaca apa? Annallahu Rabbuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Ada proper name, ada generic name. Rabbuka alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Ini tulisan Allah, Alef, Lamet, Lamet He. Sedangkan di dalam di dalam Ezra 5 nomor ke-1 itu tulisannya bukan Allah. Di sini sangat jelas, Al Yehudai di Beyehud Yuberusalem Besum Elah. Di sini lametnya hanya 1, bukan 2. Elah di sini. Bandingkan dengan bahasa Arab, 2. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Saya harus menjelaskan dengan apa lagi? Begitu jelasnya loh, nama Allah, bukan nama Nandar. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, maka ada penjelasan di dalam Al-Quran itu adalah metode tafsir. Tafsir bil maksur sama tafsir bil riwayah. Menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Siapa nama ilah dalam bahasa Arab? Siapa nama ilah orang Islam? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam ilmu tajwid itu ada alif lam samsiyah, ada alif lam komariah.
Kalau di dalam Toha 14 nomor ke-1, nomor 14, innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha, tidak ada ilah. Nah, ilah dalam bahasa Aramaiknya adalah Alohan, bukan Allah. Makanya saya tanya kepada Mikana, jangan ketawa. Mikana, kamu kan ada tuh Alkitabul Muqaddas, Alkitab dalam bahasa Arab. Di mana kata Allah menjadi generic name? Saya tanya coba. Karena kalau saya lihat di dalam Alkitabul Muqaddas, ya, Alkitab dalam bahasa Arab. Sebentar ya, Alkitab dalam bahasa Arab tadi mana nih? Alkitab dalam bahasa Arab itu, nah Mikana ini, sebentar ya, belum saya balik. Ternyata kalau kita lihat di dalam Alkitabul Muqaddas yang berbahasa Arab, Markus 12 nomor 29, saya sudah tunjukkan berapa kali nih Mikana nggak paham-paham nih. Saya tunjukkan ya, Markus 29. Nah ini saya kan sudah tadi tunjukkan. Fa'ajabahu Yashua inna awala kullal wasyayya fi isma ya Israel Robun ilahuna, pakai ilahun. Makanya saya tanya, di mana kata Allah menjadi generic name di dalam Alkitabul Muqaddas? Jangan garuk-garuk Kak Mikana. Saya sudah tunjukkan datanya, baik dalam bahasa Arab, baik dalam bahasa Ibrani, baik dalam bahasa Aramaik. Satu saja pertanyaan saya, tunjukkan kata Allah adalah generic name di dalam Alkitabul Muqaddas. Coba tunjukkan. Sebetulnya permasalahannya itu, kalau Kak Mikana sudah meyakini bahwa Yahweh adalah proper name, kenapa kok di dalam Alkitab orang Kristen tidak ada kata Yahweh di situ? Harusnya kan pakai kata Yahweh. Makasih Bang Henry. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. God bless. Ya. Oke. Silakan dimulai Saudaraku Nandar. Kak Mikana, aku udah selesai. Maksudnya Kak Mikana, giliran Kak Mikana menjawab. Iya, rematch-nya. Iya, silakan. Oke. Jawab ya Kak Mikana ya. Saudaraku Nandar yang terhormat, dari tadi saya minta secara eksplisit di dalam kitab saudara, di mana Allah berfirman, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Tapi nggak ditunjukkan dari tadi, yang ditunjukkan Bismillah dengan menyebut nama Allah. Sedangkan kata Bismillah itu Alkitab aja sudah terlebih dahulu menuliskannya. Dan saudara kita ini tidak mengerti arti generic name dan proper name. Makanya itulah kenapa saya garu-garu kepala dan mau ketawa. Mohon maaf ya Nandar ya. Karena saudara ini sepertinya nggak ngerti apa itu proper name dan generic name. Nah, proper name itu kan kata benda yang mengacu pada suatu entitas tertentu. Itulah proper name. Nah, generic name itu ya diambil dari kata ya untuk dalam dunia farmasi, yaitu nama yang disepakati untuk obat dari suatu nama kimia. Tetapi kalau dalam dunia teologis adalah menunjukkan kata benda yang menunjukkan jenis umum, ya. Jadi kenapa disebut Allah itu generic name? Itu adalah kata benda yang menunjukkan jenis umum yang dimana semua orang bisa menggunakan. Karena di orang Arab, negeri Arab sana, ya, kata umum untuk sesembahan itu kan disebut Allah, tetapi bukan berarti itu jadi proper name-nya, gitu loh. Nah, sementara Nandar ini nggak ngerti perbedaan antara proper name dan generic name. Makanya dari tadi saya sudah katakan, memang betul di dalam bahasa asli Ibrani dan Yunani nggak ada kata Allah, karena itu kan transliterasi dari yang diserap dari Elohim dan Theos. Makanya kata Elohim dalam bahasa Ibrani dan juga kata Theos dalam bahasa Yunani ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa tidak pernah sama. Kalau dalam bahasa Inggris jadi God, dalam bahasa Arab Allah, dalam bahasa Arab kalau orang Batak Debata, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau nama Yesus, ya, itu memang sudah jelas bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Sehingga nama dari proper name Tuhan kami tadi saya sudah tunjukkan dengan jelas di Yesaya 42 ayat 8.
Ani Yahweh Husemi, akulah Yahweh, itulah namaku. Jelas gitu loh. Nah, kalau saudara Nandar hanya mengambil dari kata Bismillah, Alkitab sudah menuliskan itu. Semelah. Nah, saudara Nandar ini kan mengeja kata per kata besum elah. Memang iya kalau kita mengeja kata per kata besum elah. Tapi kalau dikatakan secara cepat bismillah, kan gitu. Hampir mirip dengan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, silahkan cek ya. Di situ bismillah juga. Jadi apakah namanya jadi Elohim? Oh tidak, itu bukan proper name, itu generic name ya. Kata benda yang sudah disepakati umum itu ya, untuk merujuk kepada objek sesembahan. Makanya Nandar, kamu nggak ngerti perbedaan proper name dan generic name. Sekarang Nandar, tolong tunjukkan satu saja dalam kitabmu saudaraku, di mana Allah berfirman dengan jelas ya, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Dengan jelas Nandar, sehingga saudara kita Nandar ini mengklaim itu milik mereka dan kita nggak boleh memakainya. Karena ingat Nandar, sebelum agama Islam muncul di abad ke-7 di Arab, Kristen Arab sudah terlebih dahulu menggunakan kata Allah di sana ya. Karena Kristen ini sudah ada mulai abad pertama dan sudah menyebar ke Arab, ke Syria ya, ke Mesir. Nah, orang-orang yang menggunakan bahasa Arab ketika menyebut Yesus Kristus, mereka mengatakan Yahshua Al-Masih Allahu Akbar ya, Yesus Kristus Allah yang Maha Besar. Karena namanya itulah proper name-nya itu Yeshua, bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Karena Yahweh itu sendirilah datang ke dunia, dia adalah sang firman yang berfirman, pemilik firman ya, yang menciptakan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3, dialah yang menjadikan dunia. Yohanes 1 ayat 11, dialah terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9 ya. Kemudian juga dialah Israel adalah milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat 11. Jadi pencipta langit dan bumi Yahweh itulah datang ke dunia yang namanya Yesus, bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Makanya Tuhan berfirman Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Siapa dia? Yahweh. Karena hanya Yahweh lah yang bisa menyelesaikan kita dari segala dosa-dosa kita. Karena hanya dialah yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bang, terima kasih semuanya. Oke, udahlah Nandar, kamu nggak bisa jawab juga. Nggak bisa jawab, kamu yang nggak bisa jawab. Tadi Allah dalam Alkitabul Muqaddas sebagai generic name di mana? Kan belum dijawab. Oh alah Nandar, ini aku capek ngomongnya sama si Nandar ini. Oke, kita ini aja deh. Kami karena mau closing atau mau gimana? Mau saya tanggapi dulu. Ya karena saudara nggak bisa menjawab toh. Ya, bagaimana saya nggak bisa menjawab? Sudah saya buktikan. Hanya satu aja saya bilang, satu aja. Pakai timer. Langsung tunjukkan ya, aku nggak mau muter-muter ke sana sini, muter-muter 7 keliling nggak jelas. Baik. Tunjukkan secara langsung dalam kitabmu saudaraku. Saya tunjukkan ya timernya. Ya sekali ini aja teman-teman ya. Kalau Nandar nggak tunjukin lagi, kita udahan sudah. Iya. Baik, Mikana ini memang gimana ya saya menjelaskannya ya. Mikana, perhatikan, di mute Kak Mikana ya. Kan Kak Mikana nanya nama Allah, ya kan sudah saya sebutkan tadi tuh. Orang jelas di dalam Quran surat Toha ayat ke-14, Inani sesungguhnya aku adalah, Inani anallahu sesungguhnya aku adalah Allah. Coba Kak Mikana baca, makanya jangan saya ngomong nggak didengar, nggak dicatat. Quran surat Toha 14, Inani sesungguhnya, Inani anallahu sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha tidak ada Tuhan selain daripadaku. Ini ada dua nih. Yang pertama adalah generic name, yang pertama adalah proper name, yang kedua adalah generic name. Masa dari sini aja nggak paham? Ini sama dengan bunyi. Saya tunjukkan ke Kak Mikana. Ini sama dengan bunyi. Kak Mikana perhatikan ini ya. Kak Mikana lihat Keluaran 20 ayat kedua. Anohi Yahweh, aku adalah Yahweh, Eloheha, Tuhan kamu. Nah dalam bahasa Inggrisnya I am Yahweh or
I am Yahweh your God. Di sini namanya, di sini generic name-nya sebagai God. Jelas loh. Anohi akulah Yahweh. I am Yahweh your God. Tuhan kamu. Maksud saya, kalau Yahweh ini adalah proper name, kenapa orang Kristen nggak pede dengan nama Yahweh? Di sini jelas nih, Yahweh dan God. Yahweh adalah nama, God adalah generic name. Sama di dalam bahasa Ibraninya ini penjelasan tafsirasa. Kalau Allah itu Alef, Lamet, Lamet, He. Ini adalah nama. Ya, sandingannya dengan ini, Yahweh. Nih, Anallahu Rabbuka alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Jelas bahwa Allah itu adalah nama. Ya, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Fatihah, surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nih, dengan nama Allah. Allah itu adalah nama, sudah saya jelaskan. Sedangkan Kak Mikana mengambil dari Alkitab. Alkitab ini kan yang Kak Mikana sebutkan, nih, Al-Yehudai di Beyehud Yuberusalem Besum. Ini Besum Elah, bukan double L. Kak Mikana perhatikan di sini. Besum Elah, Alef, Lamet, He. Kalau tulisan Allah itu bukan seperti itu dalam bahasa Ibrani. Tulisan kata Allah dalam bahasa Ibrani itu Alef, Lamet, Lamet, He. Ada dua L-nya. Kalau di dalam Ejra 5 nomor 1 itu kata L-A, L-nya atau Lametnya cuma satu, Besum Elah. Kok bisa dikatakan itu adalah Allah? Makanya harus pakai data. Kalau Allah itu Lamet, Lamet, He, Lam, Lam, Ha. Sekarang saya tanya sama Mikana, tolong nanti kalau Kak Mikana mau selesai silakan. Sekarang saya tanya, di mana kata Allah menjadi generic name dalam Alkitabul Muqaddas? Coba tunjukkan kepada saya. Di mana kata Allah menjadi generic name di dalam bahasa Arab? Coba tunjukkan kepada saya. Karena setelah saya cek di dalam Alkitabul Muqaddas, nggak ada di situ kata Allah. Kami karena kan tadi sudah berulang kali saya jelaskan, berulang kali saya tunjukkan. Ini Coptic Church ya. Markus 12 nomor 29. Masa harus saya ini nih di sini. Inna awwala kullal wasoyahi isma ya Israel. Dengarkanlah wahai Israel, Robun ilahuna. Elohim itu dalam bahasa Arabnya ilahuna. Bandingkan dengan bahasa Ibrani yang ada di dalam Markus 12 nomor 29. Masih cukup nggak waktunya? Coba Kak Mikana lihat Markus 12 nomor 29. Di sini tertulisnya Yahweh Kak Mikana nih. Ana Yesua hari sonahi sema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Kalau Elohenu bahasa Arabnya adalah ilah. Sekarang saya tanya kepada Mikana, tolong jawab. Di mana kata Allah sebagai generic name di dalam Alkitabul Muqaddas? Tunjukkan. Ya. Makasih ya Bang, makasih. Makasih ya Bang. Oke, sekali lagi ya untuk menutup, boleh. untuk closing, karena tadi yang Closing, pertama jadi, Nandar ya. Ya. Tadi kan yang pertama saudara Nandar. Nah, Ya, supaya adil, saya yang terakhir. Oke, sip. Gimana? Nah, Terakhir kan, gimana? yang pertama tadi kan Nandar, Ya, saudara oke. Nandar. Nah, supaya adil sama waktunya, berarti saya yang terakhir. Ini close. Oke? Oh, ini saya closing ini tadi. Ini kami Iya dong. closing. Oke, ya udah. Iya. Ya, tapi Oke. jawab pertanyaan saya, di dalam Alkitabul Muqaddas mana bahwa Allah itu generic name? Oke, saudaraku Nandar yang terhormat. Dari tadi apa yang saya jawab, jawabnya kemana-mana. Selalu mengarah kepada Bismillah. Kalau kata Bismillah, Alkitab sudah menuliskan itu terlebih dahulu, jauh sebelum kitab saudara muncul di abad ke-7. Mohon maaf dengan segala hormat. Di mana di Esra 5 ayat 1 sudah ada di situ dengan menyebut nama Allah. Apakah jadi namanya Allah atau Elohim? Oh enggak, saudaraku ya. Kalau kamu merujuk kepada akulah Allah, di mana dia disebut di situ? Itulah namaku. Yang saya tanyakan, itulah namaku secara eksplisit.
Nah, di Yesaya 44 ayat 6, Tuhan Yesus berfirman prainkarnasi. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Dalam bahasa Ibraninya, Ani Rison, Ani Aharon, Umi Baldai en Elohim. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Lalu apakah namanya jadi Allah atau Elohim? Oh enggak saudaraku, itu generic name. Tadi kan generic name, nama yang disepakati ya untuk kata umum gitu, sehingga di negara tersebut nama yang disepakati atau objek sembahannya apa yang disebut gitu. Kalau dalam bahasa Ibrani kan objek sembahan yang umum itu Elohim. Kalau dalam bahasa Arab Allah, ya kan? Makanya sebelum agamamu muncul di abad ke-7 Nandar, Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau Alkitab bahasa Ibrani dan bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, itu di situ tertulis kata Allah juga nih. Saya tunjukkan ya ayatnya di Yohanes 1 ayat 1 ya. Nih. Di sini ini Yohanes 1 ayat 1 ya teman-teman ya. Nah, ini kan kata Allah sama kan tulisannya dengan kata Allah yang ada yang tertuju kepada kitabnya si Nandari, tapi bukan berarti Allah di sini, kata Allah di sini merujuk kepada sesembahan Islam ya, tidak ya teman-teman ya. Nah, ini kata Allah di sini generic name, bukan proper name. Lihat nih teman-teman, aksara Arabnya ini sama kan? Allah. Tapi ingat teman-teman, kata Allah dalam bahasa bahasa Arab di Alkitab ini bukan merujuk kepada sesembahannya orang Islam ya teman-teman, bukan. Beda ya. Oke, itu saya sudah tunjukkan. Nah, jadi saudaraku Nandar, makanya saudara itu harus mengerti perbedaan proper name dan generic name ya. Dimana secara eksplisit nama Tuhanmu berkata dalam kitabmu, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Ternyata dari tadi Nandar tidak bisa menunjukkannya. Tapi nggak apa-apa saudaraku, ini hanya diskusi. Saya pun untuk menambah wawasan saja ya, mana tahu kan Nandar bisa menjawab, karena selama ini saya bertanya sama saudaraku Muslim, karena betul jujur saya tulus ingin mengetahui di mana memang secara eksplisit dalam kitab saudara kita Muslim ada Allah berfirman, akulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah namaku. Aku jujur pengen mengetahui tertulis di mana, tapi saudara kita Nandar yang terhormat ini belum bisa menjawab dan tidak bisa menunjukkan di dalam kitabnya, hanya menunjukkan kata bismillah ya. Sementara kata bismillah dengan menyebut nama Allah, Alkitab kita sudah terlebih dahulu menuliskan itu, di mana dalam bahasa Ibraninya bismillah ya. Sebab bahasa Ibrani, bahasa Arab itu serumpun, jadi hampir mirip. Nah, seperti itu ya Nandar. Tapi nggak apa-apa, karena di dalam Alkitab itu jelas sekali, seperti di Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 35 ayat 11 ya, Yahweh berfirman, akulah Elohim, akulah Allah yang Maha Kuasa. Lalu apakah namanya jadi Elohim atau Allah atau God? No, God, Elohim, Allah itu bukan proper name-nya. Itu adalah generic name, itu adalah objek sesembahan, di mana nama yang kita sembah, Allah kita itu namanya Yesua, yaitu Yahweh Yasa. Tadi Nandar mengatakan kenapa tidak bangga menggunakan nama Yahweh? Ya, itu yang kami gunakan karena Yesus itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, dan kami bangga punya Allah, punya Elohim yang namanya Yesua ya. Kami sangat bangga, kami sangat senang. Wah, kami akan mengagungkan, memuliakan, memasyurkan nama yang mulia ini, nama yang kudus ini, yaitu Yesua, Yesus ya, yang bentuk singkatannya Yahweh Yasa. Betul Nandar, kami bangga menggunakannya. Itulah namanya Yesus, yang bentuk singkatan dia itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa, dan kami bangga memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Yahweh Yasa, yaitu Yesua Hamasiah. Wah, haleluya, haleluya. Oke, terima kasih. Saya rasa udah cukup dulu ya. Satu kita aja tutup. karena yang di Yohanes 1 nomor 1 itu kata Theos, di dalam Septuaginta itu proper name. Makanya kalau diterjemahkan Allah jadi proper name, karena memang di dalam Septuaginta itu Theos itu adalah nama lain dari Yud He Vav He. Jadi itu udah bukan cukup Nandar. Aduh, gimana sih lo? Oke, gak apa-apa. Baik, kami karena biarkan terima kasih teman-teman Nandar yang menilai.
Karena kalau di dalam bahasa Yunani itu theos bukan kurios. Kalau di dalam Septuaginta Yohanes Kejadian 1 nomor 1 Sudah juga cukup menggunakan Nandar, kamu nggak usah baik, lagi baik, menjelaskan, baik. udah cukup diskusinya Nandar. Lain Ya, waktu bisa apa-apa. lagi diskusi ya. Baik, nanti apalagi kita diskusi kami karena ini mumpung disaksikan nih, kita bahas penyaliban. Nanti aja aku, soalnya kalau ntar berjanji nggak menepati, nanti saya Iya. dituduh yang enggak. Nanti Ya, aja makanya kita. aku tanya kapan lagi kita diskusi bahas Ya, nanti penyaliban aja. kayak gini kan, santun kayak gini. Yesus Iya disalib sih. atau diserupakan gitu loh. Kami karena kapan? Ini mumpung teman-teman menyaksikan, kan kita diskusi santun, bukan kami karena ngomong aku diam, aku ngomong kami karena diam. Kita kan nggak ada yang hujat-hujatan, nggak ada. Tadi saya tidak menghujat Yesus, kami karena juga tidak menghujat. Makanya saya tanya kami karena kapan kita berdiskusi tema Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan atau disalib? Kapan kami karena? Ya nanti DM aja ya saudaraku ya. Enggak, nanti kalau DM nanti nggak bisa saya tagih janjinya karena nggak disaksikan orang. Makanya lihat tuh teman-teman kan, dia si Nandar ini senang Sorry. banget kalau diskusi Iya, sama makanya. saya ini. Enggak, biar kita mengedukasi penonton kami karena daripada kita hujat-hujatan, daripada kita berdebat atau saling caci maki, makanya kita memberikan contoh yang baik, diskusi santun. Kami karena ngomong, saya diam, saya ngomong, kami karena diam. Ini kan memberikan contoh yang baik. Ini loh diskusi ilmiah secara baik dan terarah, nggak hujat-hujatan. Biar penonton, kita bukan cari kalah dan menang, tetapi mengedukasi para netizen gitu loh kami karena ini bagus biar jadi percontohan tuh kalau debat seperti ini santun gitu loh. Gimana kami karena? Nanti kita DM aja enggak. nanti ya. Jangan DM, nanti kalau DM nggak bisa saya tagih janjinya. Kalau netizen tahu kan bisa saya tagih. Kapan? Kan kita santun. Nandar yang terhormat, nanti Iya. DM aja ya, oke saudaraku ya. Itu kan Oke. nggak mau ditagih tuh janjinya. Nggak mau ditagih ya. Pokoknya Kapan DM kami aja, karena? kan kita kan Ya udah, Sabtu berteman. depan ya, Sabtu depan gimana? Atau besok? Enggak, kami karena sudah melihat, saya nggak menghujat, saya nggak menghina, saya diskusi dengan baik. Kami karena ngomong saya diam, Iya, saya betul. ngomong kami karena diam. Kita tidak cari menang dan kalah, kita itu mengedukasi, memberikan contoh yang baik, diskusi ilmiah. Makanya harus ada rule of model, contoh. Makanya saya tanya, kami karena kita bahas Yesus disalib atau diserupakan, kita kapan diskusi dengan tema itu? Coba. Nggak ada suaranya kami karena. Halo? Ya itu bagus temannya. Nanti saya DM kapan ya. Enggak. Oke saudaraku, Kenapa harus oke lah. Aduh, Ya DM kenapa aja, harus DM aja betul. Serius. Aduh, Iya, nggak mau karena ditagih gini. ya. Iya, Ya. percayalah kita nanti akan diskusi mengenai hal itu. Itu juga apa namanya, tema yang sangat bagus ya, supaya memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya, bahwa memang berdasarkan fakta sejarah Tuhan Yesus benar-benar disalib. Itu juga harus saya sebarkan gitu. Oke, Iya, bagus. Nandar, saya Iya, rasa kapan? bukan kapan? Nandar Kan ini bisa. kamu ini gimana sih, saya Enggak, jadinya serba maksudnya salah loh kalau bukan Nandar serba itu salah, saya nagih enggak- terus gitu. Saya nggak ngajak Anda bulat, saya nggak ngajak Anda berantem, saya ngajak kita diskusi ilmiah. Bukan kita berantem, kan sudah ada percontohannya nih. Kita selama 1,5 jam lebih itu nggak ada hujat, nggak ada saling Nggak hina. terasa juga ya Nandar, kita 1 jam Iya, juga ya. makanya. Hampir satu setengah jam juga kita ya. Iya, makanya saya tanya Kak Mikana, kapan lagi kita diskusi ilmiah? Jadi biar ada percontohan gitu loh, biar tidak saling lapor. Kita diskusi ilmiah seperti ini. Makanya saya tanya, kapan kita diskusi Yesus disalib atau diserupakan? Ya nanti ku DM. Serius. DM lagi. Iya Kalau betul, ku DM kalau nanti DM jawabannya kapan. Oke. Kalau Soalnya DM gini, itu saya nggak masih bisa sibuk. Saya kan harus persiapkan materinya Nandar gitu, Iya, karena butuh berapa lama? udah Nandar. Yang penting nanti ku DM. Udah Nandar, sabar, tenang, santai Saya nggak ya. maksa lah. Baik. Kan nanti Oke, DM terima ya. kasih. Nanti saya ya, DM aku ya. DM. Ya, saudaraku. Oke. Oke. Terima kasih Nandar. Salam toleransi. Ya, sama-sama, salam toleransi. Nah, gitu teman-teman ya. Susah memang memaksakan orang itu ya. Susah. Orang sudah jelas ya. Susah sih, bingung saya menjelaskan kepada. Memang kalau di dalam Al-Qur'an itu sangat jelas. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Mereka ini hatinya sudah tertutup.
Wa ala samihim, pendengarannya sudah tertutup. Wala absorihim, penglihatannya sudah tertutup. Walahum azabun azim, sudah dijelaskan pakai kitab mereka berbahasa Ibrani, Yunani, Aramaik. Memang nggak ngeh-ngeh. Allah adalah proper name. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Quran surat Toha 14, Inani, sesungguhnya aku Allah, Allah, la ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu adalah generic name, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Masih aja ditanya sampai berapa kali. Sedangkan pertanyaan saya, di mana kata Allah sebagai generic name di dalam Alkitab? Dipakai di dalam Yohanes 1 nomor 1, itu proper name. Ini saya tunjukkan ya, kalau itu proper name. Kita lihat nih dalam Septuagint. Dalam Septuaginta, kita lihat ya, di dalam Septuaginta. Cuma dia nggak mau saya yang terakhir, nggak apa-apa lah. Keluaran 20 nomor kedua. Septuaginta. Nah, teman-teman lihat ini. Kita lihat ini ya, Keluaran 20 nomor 2. Hego heimi kurios hoteos, teos. Di sini tuh teos. Di mana lagi? Di dalam Ulangan 6 nomor 4. Ya. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita baca di dalam bahasa ini, di dalam ini teman-teman ya, di dalam naskah Septuagint. Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, Ulangan 6 nomor 4. Kai tau tata di kayo mata kaita krimata osa enetel ene tailato kurios tois yueus Israel enten ermeon. Nah, di sini langsung ke sini. Ges aigu ptoi akuyo Israel kurios hoteos. Teos di sini. Theos itu adalah proper name dari terjemahan dari Yud Heva Ve dalam bahasa Ibrani di dalam perjanjian lama. Yud Heva Ve di dalam bahasa Yunaninya di dalam Septuaginta, Theos di sini. Jadi itu proper name. Tapi lah sudahlah, susah kita menjelaskan ke Bendaiha Targum. Oke, sekarang teman Kristen mana yang mau berdebat dengan saya, yang open cam ya? Natalia Hiper ini Kristen, yang Kristen ya, Awal Tobing. Kecilkan suaranya sih. Open cam Pak Awal Tobing, Kristen atau Muslim? Muslim lah. Ya, ya Pak Awal Tobing, selamat malam. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gemetaran tadi sini karena abang buat itunya. Iya. Ya susah lah, Bendaiha Targum, Mbak. Awal Tobing ini saya jadi inget artis namanya Lulu Tobing. Bapak saudaranya ya? Ada artis. Tapi udah Muslim juga, saya pun udah Muslim dari lahir gitu. Oh begitu ya. Lulu Tobing, saya udah lama saya nggak lihat di TV Lulu Tobing. Masih ada nggak di TV ya Lulu Tobing ya? Nggak ada lagi. Udah nggak ada ya? Iya, nggak ada. Saya selalu mengikuti Nadar, mulai dari Facebook saya selalu sampai ke Zoom. Saya ikuti Facebook. Bapak emang tahu saya di Facebook, saya 2009 namanya bukan Nandar. Iya, tapi video abang kan banyak kan di situ. Oh gitu. Saya tahu apanya bahasa semua menguasai bahasa itu tadi Ibrani apa gitu saya ikuti sampai ke pun abang saya ikuti yang debat dengan si Udin pun saya ikuti gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi berkah, menjadi manfaat, khairunas angfa'uhum linas.
Saya Mikana. pertama kali di apa ini kan yang saya kenal di debat, mulai dari saya pun mengikuti debat kan mulai tahun 2012 baru saya ikut-ikutan debat di Masya Facebook. Allah. Masih di HP Nokia. Ya. Oh iya, dulu saya juga debat di zaman Facebook itu pakai HP-HP yang jadul. Dulu Iya. itu nggak ada copy paste. Dulu itu kita kalau belajar harus pakai buku. Iya, betul. Wah, dulu saya debat tahun 2009 sampai 2012-an. Iya. 2012, 13 saya sudah nggak lagi debat. 13 sampai 2017 saya nggak lagi debat. Kenapa? Karena akun Facebook saya yang kalau posting sesuatu pasti yang nonton yang komen itu ribuan, yang like ratusan ribu, itu di banned, diblokir sama Facebook. Saya bikin akun diblokir. Waktu Dulu abang nama masuk apapun, waktu abang masuk ke roomnya si Taipudin kan, abang ditekan-tekan waktu itu kan, aku udah ucinkan kau masuk Nandar, kayak gitu kan. Iya. Itu saya di sana itu, ya di bawah Iya. Saya debat itu dari tahun 2009 di zaman Facebook. Lawan debat saya Rudi Yohanes. Ya betul. Ya. Ya. Rudi Yohanes, terus satu lagi siapa itu ya, saya lupa. Nah, teman-teman kalau teman-teman mengikuti debat lintas agama dari zaman Facebook, teman-teman, saya bukan sombong ya, teman-teman pasti tahu saya, cuma saya nggak menggunakan nama Yonatan Nandar, saya menggunakan nama yang pada saat itu, mohon maaf, famous gitu. Gitu Pak Lulu Tobing. Ada lagi Pak Lulu Tobing yang saya hormati. Awal Tobing lo kok Lulu Tobing. Makasih Bang. Astagfirullahaladzim. Jadi teringat Lulu Tobing. Awal Tobing, mohon maaf Pak Awal. Pak Tobing ini luar biasa ya. Dalilnya tadi dia minta. Makasih banyak ya. Teruskan aja Bang. Ya itu tadi istrinya mau tanya apa tadi? Silakan. Oh, itu tadi katanya waktu si Mikana minta dalil yang mana aku mengatakan Allah itu, maksud dia orang rumah saya menunjukkan dalil Iqra bismi rabbi itu di Iqra bismi itu. Bukan hanya itu, orang Quran surat Toha Tunjukkan sama doang orang berapa Iya. menjelaskan kalau menggunakan Quran surat surat Al-Alaq enggak ini pasti dia ini ngeles lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan bismi rabbika di situ dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, nama Tuhan yang jelas itu di dalam Quran surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Quran surat Toha ayat ke-14, Innani, sesungguhnya aku Allah, aku adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Di situ disandingkan antara proper name dengan generic name. Proper name-nya adalah Allah, generic name-nya adalah ilah, la ilaha illa ana. Sama seperti dalam Keluaran 20 nomor kedua. Makanya saya tunjukkan tadi itu ya, nih saya tunjukkan lagi. Makanya saya tunjukkan tadi di dalam, bentar Pak ya, mana tuh? Nah, saya tunjukkan di sini. Anohi Yahweh, I am Yahweh your God. Aku adalah Yahweh dan Tuhanmu. Di sini ada proper name. Yang ini adalah generic name. Generic name daripada God adalah Eloah. Ini nih, Eloah. Dalam bahasa Arabnya ilahuna, dalam bahasa Aramaiknya Alohan. Sedangkan kata Allah ini tulisannya Annallahu, sesungguhnya aku adalah alef lamet he, dibacanya Allah. Robbuka, Tuhan kamu, sesungguhnya Allah Tuhan kamu, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan kamu. Di sini nama, di sini jabatan. Sama di sini juga I am your God, I am Yahweh, di sini nama, di sini jabatan. Sama dengan Quran surat Toha 14, cuma memang kan mereka sudah tertutup pintu hatinya, sudah dijelaskan berapa kali pun nggak mau paham. Iya. Kalau menjelaskan pun dia nggak ada nengok, nggak dengarnya pun nggak dia apa yang abang jelaskan gitu, makanya. Iya, karena kan nggak mungkin Bang, nggak mungkin Pak Tobing. Kalau Pak Tobing itu marga Batak ya? Iya, marga apa? Iya, Batak. Ya, begitu tulang. Karena mereka kalau menyadari, oh iya Nandar ya pasti di sama ininya, sama donaturnya lah.
Iya. Buktinya kayak si Yohanes itu kan, Yohanes si Yohanes itu yang debat sama si Yusuf PI kan, begitu dijelaskan dia langsung mudeng, dia gitu, ngerti dia kan gitu. Nah apanya kita mengikuti diskusinya kan gitu. Nah, Iya. sering di sana. Tapi gini, Tulang, kita menjelaskan itu bukan kepada orang yang debatnya, kita Iya, itu betul, menjelaskan iya. kepada Yang di bawah, netizen. yang di bawah. Iya, dakwah kita ini dakwah kepada netizen, bukan dakwah Iya. kepada Betul. pendebatnya. Kalau pendebatnya itu sudah tertutup pintu hatinya dan dia ketakutan saya ajak debat Iya, itu. Yesus Dari disalib pertama atau itu tidak, dia. nggak mau dia. Kita. Jadi ya, cuma jadi dari Betul, kita. Bang. Nggak mau dia. Terima kasih banyak ya. Dikasih Sama-sama. Saya memberikan Tulang berkah selalu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tulang mu'alaf ya? Enggak lah. Oh, dari lahir muslim. Iya, dari lahir Bang. Iya. Baik, terima kasih Tulang, sehat selalu ya. Ada siar agama masuk ke kampung kami dari zaman atuk saya. Begitu masuk ada seorang ulama ke sana. Ya, waktu itu kami belum beragama. Oh, belum beragama. Iya, masih apa namanya, kalau orang Batak bilang si pelebegu, ataupun sekarang ini disebut apa ya? Permali. Agamanya apa dong, Pak? Tulang. Agamanya agama debata tah. Tuhannya debata. Bukan. Iya, pakai debata itu juga memang. Apa nah, opu mulai jadi nabulun kalau kami. Oh, Nah, itu kalau di bahasa Arab kan Allahu Akbar itu. siap, Artinya. siap. Cuma Baik, cara- Opung, makasih. Oh, iya. Opung sama Tulang itu beda ya? Beda lah. Kalau opung itu masih di atas saya. Oh, kalau Tulang Misalnya apa? Saya nandar panggil lah itu opung karena memanggil tulang sama aku kan gitu. Berarti kalau orang tua saya misalnya kan dar opung. Gitu. Kalau saya enaknya manggil apa? Tulang, Opung, atau Kalau apa? panggil abang aja lah. Aduh macam Macam mana pula kau ini? Tak panggil apa kau? Bapak masih suka. Horas bah, tak panggil abang saja kau. Tidak apa-apa. Makasih Bang Nandar ya. Iya, horas bah. Mau lihat teh godang, mau lihat teh godang. Halo. Mau lihat teh godang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih caranya? Mana nih Oten ya. Sebentar ya Ten, aku mau ngambil minum dulu nih. Aku mau minum dulu. Aku mau teman-teman tak putarkan nyanyian dulu ya. Taruh sabar ya.